saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anton Slamet yang pada kesempatan siang hari ini telah bergabung di acara webinar Zoom yang sebenarnya untuk acaranya itu kemarin itu pertamanya tanggal 18, tapi karena suatu hal Ustadz Anton nggak bisa tanggal 18, kita majukan 1 minggu dan acara berlangsung siang hari ini dan alhamdulillah peserta dengan sangat antusias. Kemarin itu yang bergabung sekitar 30-an, Tat. Masya Allah. Tapi yang bergabung di grup ya, tapi yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini sekitar 13. Semoga nanti yang lain ikut bergabung menyusul di waktu selanjutnya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung mengikuti webinar Zoom pada kesempatan siang hari ini. Tentu ini ilmu yang bermanfaat yang dapat kita nanti ambil dari Ustadz Anton. Oleh sebab itu, sebelum acara dimulai, saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan fitur video ya. Jadi fitur videonya yang ada di HP maupun ada yang ada di laptop bisa diaktifkan supaya nanti interaksi dari pembawa acara, pengisi acara, dalam hal ini Ustadz Anton dan kita semua lebih interaktif. Baik, selanjutnya kita mulai acara webinar pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena Ustadz Anton sudah hadir di tengah-tengah kita, acara webinar ini kita mulai. Untuk itu kepada Ustadz Anton, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Tat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita masih bisa mengkaji tentang nikmatnya kesehatan di tengah pandemi. Dan semoga kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita terhindar daripada wabah pandemi ini yang telah memprihatinkan. Bahkan informasi terakhir juga pemerintah telah mengumumkan untuk membatalkan berangkat dikarenakan masalah faktor keselamatan. Semoga niat-niat daripada jamaah haji yang sudah siap berangkat tetap diterima Allah SWT meskipun keberangkatannya tertunda. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, kepada sosok manusia yang telah memberikan suri tauladan yang baik, yang insya Allah akan kita tiru dan insya Allah semua yang beliau sampaikan, meskipun beliau tidak mempunyai kajian-kajian ilmiah, tetapi pada saat kemudian harinya peradaban manusia mampu membedah, mampu membuktikan tentang kajian-kajian ilmiah yang telah beliau sampaikan. Salah satu yang sangat mudah atau sangat yang sepele sekali, Nabi mengatakan misalnya jika engkau makan ya menggunakan jari jemarimu ya, selesai makan maka dikulum, dikenyot seluruh jari-jarimu ya, karena Allah tidak tahu di mana letak barokahnya. Kita nggak tahu di mana letak barokah Allah pada jari-jari kita. Ternyata di peradaban manusia kemudian hari ternyata ditemukan bahwasanya enzim pencernaan makanan atau enzim sebagai pengurai makanan itu terdapat pada 3 jari kita, 3 jari kanan kita, yaitu adalah jari ibu jari, jari. Saya disarankan atau disunnahkan oleh Nabi untuk menjilat ya, menjilat sampai mencucuk ujung-ujung jari. Ini kan sesuatu yang sangat sepele, yang sangat sederhana, tetapi ternyata di kajian ilmiahnya ada.
Ya, kemudian dengan adanya Nabi memberikan contoh toharoh misalnya, dengan adanya laki-laki maupun perempuan untuk kencing maupun BAB, ya itu diperintahkan untuk berdiri, bukan duduk, jongkok, bukan duduk. Ya, ternyata pada saat dibuktikan secara ilmiah, orang yang kencing dan BAB atau orang yang buang kecil dan buang besar itu dengan kondisi jongkok, dia tidak pernah mengalami gangguan-gangguan prostat untuk laki-laki dan tidak mengalami namanya autointoksifikasi. Racun yang menempel pada dinding dubur pada saat kita ini BAB dengan posisi duduk, itu tidak mampu membuka lubang dubur dengan sempurna. Pada saat kita usap dengan menggunakan air, ada sebagian kecil kotoran yang masih menempel pada dinding-dinding otot tubuh kita yang itu akan berpotensi untuk kembali lagi ke dalam tubuh kita. Ini disebut sebagai autointoksifikasi. Kalau Pak, kita ini selain memprihatinkan dengan kondisi pandemi di sini, maka tentunya kita perlu mengambil sikap bagaimana Nabi ini menghadapi yang namanya pandemi supaya kita ini tetap dalam kondisi sehat. Dan apabila kita dalam kondisi terserang penyakit, maka kita tidak perlu panik. Semua penyakit ada obatnya, maka semoga kita bisa keluar daripada cobaan penyakit-penyakit di sini. Karena juga ternyata banyak dari para pasien yang terkena penyakit. Ya. Ya. Ternyata banyak yang terkena penyakit ini mampu bisa mengembalikan kesehatannya kembali dengan adanya ikhtiar yang telah dijalankan secara medis maupun secara sunnah. Baik, kita mulai bahwasanya sesungguhnya konsep kesehatan Nabi ini berlaku baik ada ataupun tidak ada pandemi. Ya, ada ataupun tidak ada pandemi, maka sesungguhnya kalau kita mengikuti konsep-konsep Nabi, cara-cara sehat Nabi, insya Allah kita akan senantiasa terhindar dan kalaupun kita terkena tidak sampai mengalami sesuatu yang kronis ataupun yang berbahaya. Yang pertama tentang adanya konsep kesehatan Nabi, ya, yaitu kita diperintahkan untuk tidak mendatangi penyakit. Maka ini sebagaimana dengan adanya anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul, ya, tidak mendatangi kerumunan, tidak saling berdekatan, menjaga jarak. Ini dalam rangka masalah konsep kesehatan Nabi yang pertama, yaitu tentang menjauhi penyakit. Kemudian ternyata penyakit-penyakit yang mampu berhinggap dalam tubuh kita ini adalah yang kedua, yaitu adalah dengan adanya mempersederhanakan waktu makan kita. Ya, mempersederhanakan waktu makan kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sesungguhnya penyakit hati itu, ya, berawal dari kebanyakan makan kita, sering makannya kita. Nah, kalau dalam Tibbun Nabawi, sederhanakan makan, perbanyak minum air putih, gitu ya. Karena dengan adanya banyak makan, sedikit minum, itu menjadikan adanya tidak mampu terubahnya sari makanan menjadi energi, melainkan berubah menjadi sampah. Itu yang dikatakan sebagai junk food. Jadi kalau misalnya tubuh kita ini fisiknya tidak banyak dipakai, sebagaimana dengan para pekerja kuli misalnya, maka ya makan mungkin hanya cukup nasi secentong kecil, mungkin banyakin sayurnya, banyakin buahnya gitu. Bukan kemudian banyak melakukan energi besar, makanya satu piring penuh. Kita hanya mengikuti yang penting kenyang. Nah, kenyang ataupun tidaknya ini adalah masalah relatif. Orang kalau terbiasa diisi dengan sedikit makanan, maka dengan sedikit makanan pun dia akan mengatakan kenyang. Tetapi kalau dia sudah membiasakan dengan makan harus 2 piring, maka kalau baru makan setengah piring belum dianggap makan, maka akan nambah lagi. Nah, salah satunya bagaimana cara kita melatih untuk mensederhanakan makan atau mengurangi porsi makan. Tidak banyaknya kita ini mengambil waktu untuk makan, yaitu adalah dengan adanya setiap kali makan jamaah, makan bareng-bareng. Ya, di situ ada yang pertama barokah, tentunya bukan dengan orang lain, setidaknya adalah dengan keluarga kita, makan terbentuk yang namanya barokah, porsinya sedikit, semuanya bisa makan, dan kekenyangannya itu adalah merupakan barokah yang diberikan Allah SWT.
Jadi di tengah pandemi di sini, selain tadi yang utama adalah menghindarkan penyakit sesuai dengan sunnah tadi ya, apabila ada pandemi, yang di daerah pandemi tidak boleh keluar. Jadi ada daerah hitam, di situ banyak kondisi pasien harus diisolasi, kita malah keluar, maka ini adalah melanggar apa yang disampaikan Rasulullah. Dan tentunya juga kita yang di luar daripada daerah yang ada pandemi, jangan mendekati daerah itu sebelum zona tadi menjadi hijau. Ini adalah salah satu konsep yang pertama, yaitu adalah menjauhi penyakit. Yang kedua adalah tentang mensederhanakan makan. Ya, setidaknya di masa pandemi ini kita cukup hanya makan pokok saja, makan pagi, makan siang, makan malam. Hindarkan untuk banyak jajan di warung-warung. Frekuensi makan yang terlalu sering akan menurunkan kondisi imunitas tubuh kita. Semakin sederhana waktu makan kita, makan pagi, makan siang, makan malam cukup, kemudian tidak ada cemilan, tidak ada jajanan, tidak ada makanan yang sering kita masukkan, maka insya Allah banyak waktu atau banyak kesempatan imunitas tubuh kita, apabila kita terserang dengan penyakit, mampu untuk melawan. Lalu bagaimana dengan ya kondisi syahwat ya, kepinginnya ngemil begitu. Nah kalau kepinginnya ngemil di sini, ada cemilan yang tidak membutuhkan energi atau tidak membutuhkan enzim tubuh kita untuk diuraikan, yaitu adalah mengemil makan buah. Karena buah termasuk enzim, sayur termasuk enzim. Kalau misalnya kita mau ngemil, cemilannya adalah buah, pisang, kurma, kemudian pepaya atau apapun saja yang namanya buah. Insya Allah begitu masuk di lambung, dia tidak perlu diuraikan gulanya, karena gulanya sudah bentuk sukrosa, langsung bisa masuk ke dalam darah. Seratnya langsung bisa dimasukkan ke dalam sistem pencernaan, tidak perlu harus diurai-uraikan. Ya, di situ adalah tentang kelebihan daripada buah di sini adalah dengan adanya bisa menjadikan terapi enzim bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah ya di sini salah satu yang disampaikan resep Nabi untuk menjauhi makanan-makanan yang beracun, makan-makanan yang membahayakan bagi tubuh kita. Ya. Apalagi di tengah pandemi di sini, setidaknya kita sudah mulai menghindarkan makanan-makanan olahan. Ya. Jadi yang pertama adalah apabila kita mengkonsumsi makanan instan yang sudah diawetkan. Semua makanan yang diawetkan ini akan membutuhkan enzim pengurai makanan dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak karena sudah diawetkan. Maka disarankan dalam masa pandemi di sini untuk mengkonsumsikan makanan yang fresh, setelah masak makan, setelah masak makan begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindarkan lagi makanan-makanan yang mengandung pewarna buatan. Sayang ginjal kita ini ya bekerja 24 jam, besarnya hanya sekepalan tangan. Tetapi Masya Allah nih ya ada 2 ginjal di kanan dan kiri kita, sekepalan tangan kita besarnya. Kalau ginjal sudah rusak, kalau ginjal sudah mengalami gagal untuk membuat kencing, gagal mencuci darah, maka dia harus menggunakan alat hemodialisis. Di zaman modern ini alat hemodialisis ya masih berukuran mini kompo. Bayangkan kalau kita misalnya bawa mini kompo digendong kemana-mana untuk cuci darah ya. Ternyata Allah mampu membuat alat namanya ginjal, sudah langsung packing masuk dalam tubuh kita, dia mampu mencuci darah, mampu mengeluarkan kencing, maka sangatlah bersyukur untuk kita untuk merawatnya, yaitu dengan sering minum air putih, bukan sering minum air yang berwarna. Ya, jadi mulai sekarang untuk menanamkan pada anak-anak untuk tidak meminumkan minuman-minuman sintetis, rasa jeruk sintetis, rasa jambu sintetis, ya minum yang alami. Kalau mau buah, jus buah aja sekalian. Ya, dan kemudian mulai untuk mengenalkan banyak minum air putih. Saya tinggal di Solo di sini, ya. Pada saat kumpul-kumpul poskamling begitu, ada yang mengeluh, saya habis operasi batu ginjal. Padahal saya ditanya dokter, apakah kurang minum? Saya banyak minum. Saya sering minum. Apa yang diminumkan? Teh manis. Nah, apa dikatakan dokter sambil tersenyum ya? Teh manis itu bukan minuman, tapi makanan cair. Ya, kalau kita minum yang sesuatu tidak bening, bukan air putih, maka dikatakan belum minum air. Karena itu adalah air yang tercemar dalam bahasanya ya, harus memisahkan tehnya, harus memisahkan gulanya, harus memisahkan segala macam zat yang ada di dalam teh tadi itu,
maka ini tubuh kita mendapatkan PR yang lebih berat. Jadi di tengah pandemi di sini sangat-sangat untuk diperhatikan untuk kita ini sering membilas tenggorokan kita dengan minum air putih. Makanya kebanyakan pasien-pasien yang terkena COVID dan mengalami gangguan kronis itu adalah orang-orang yang banyak bekerjanya di tempat AC. Dia merasa tidak haus karena tempatnya dingin, tidak banyak minum air putih, waktu sekian jam hanya untuk bekerja, tidak disiram dengan air putih tenggorokannya, maka akan berpotensi teriritasi dengan adanya virus dan kemudian segera untuk bisa membuat hal yang kronis karena tidak segera disiram air. Setidaknya dalam 30 menit sekali, kecuali kalau kita sedang berpuasa ya, itu kita sering-sering minum air putih. Ya, 3 teguk dalam setiap setengah jam, insya Allah kita akan menghindarkan tentang media hidupnya virus. Ya, virus tidak bisa dicegah untuk menginfeksi tubuh kita, tetapi dia bisa kita cegah untuk tidak tumbuh dengan subur dengan adanya kita banyak sering minum air putih. Kemudian adanya perasa buatan. Banyaknya orang sekarang mengalami gangguan-gangguan pengerasan liver disebabkan karena mengkonsumsikan perasa-perasa buatan. Ya, di dalam Federasi Makanan di Amerika sekarang sedang dikampanyekan makanan back to the nature. Jadi makanan itu paling hanya diberikan bumbu, garam dengan gula, merica begitu saja, dengan tidak menambahkan berbagai macam bumbu, ya, terutama bumbu-bumbu yang sintetis. Nah, dikatakan rasa kaldu ayam, tidak ada ayamnya, dikatakan hanya namanya rasa-rasa. Nah, rasa-rasa di sini kalau memang dia adalah dari hal yang sintetis, ini akan mampu mengeraskan liver kita, ya, liver kita. Dan dalam segi hal medis, kerasnya hati itu juga hampir sama dengan kerasnya hati kita. Seolah-olah semacam kita ini susah mendapatkan taujih kebenaran, taujih kebaikan dengan adanya hati yang keras, ya. Dengan adanya banyak bercanda, dengan adanya banyak ngomong tidak bermanfaat, ini juga akan mampu mengeraskan hati secara ruhani. Tetapi dengan adanya makan tadi sesuatu yang tidak asli juga bisa mengeraskan yang namanya hati atau liver kita. Nah, yang kemudian yang mungkin agak sedikit menyinggung dari para pendengar sekalian atau pemirsa sekalian ya, dengan adanya untuk mengurangi olahan makanan-makanan yang bercampur antara daging dengan tepung, ya, semacam nugget, bakso, sosis, ya. Sekarang ini saya lihat di sepanjang jalan Solo atau Kartosuro di sini tuh hampir rutin, ya, setiap hari rame jualan sosis bakar, bakso bakar itu kan ya, enak di mulut, berat di perut. Karena apa? Daging itu apabila ketemu dengan tepung diolah menjadi satu, maka dia akan mengeras di dalam tubuh kita dan susah sekali dihancurkan oleh enzim tubuh kita. Maka untuk kalau ingin makan daging, daging saja. Kalau mau makan cireng, cireng saja, aci saja. Ya, namanya bakso kanji tidak perlu ditambahkan dengan namanya daging-dagingan gitu kan ya. Jadi ini untuk mulai kita mengurangkan. Setidaknya kalau misalnya tombol kepingin begitu ya, sebulan sekali 2 kali ya untuk makan bakso atau makan sosis. Yang penting tidak untuk rutin harian atau seminggu sampai 3 kali, ini sangat berbahaya sekali. Banyaknya kasus sembelit, pengerasan feses, bengkaknya usus besar, susahnya punya keturunan, adanya sering keguguran pada wanita, itu adalah karena wanita banyak jajan-jajanan yang olahan-olahan daging dengan tepung ini, terutama bakso ini. Ya, memang sangat menggiurkan ya. Ya, aroma daging mungkin harganya tidak semahal daging karena banyak campuran tepungnya, ya, ditambah dengan macam-macam toppingnya dan sebagainya. Nah, ini untuk kondisi pandemi di sini untuk prihatin untuk tidak banyak mengkonsumsikan makanan olahan-olahan tepung tadi, karena apabila sudah kita mengalami pengerasan feses, menghilangkan banyak minyak usus, ya, sembelit yang berkepanjangan, berpotensi sekali apabila kita terserang penyakit itu akan segera menjadikan penyakit yang kronis. Ya. Kemudian untuk tidak mengkonsumsikan makanan yang mengandung pengembang. Ya, ini adalah akan membuat rusaknya lambung kita karena dia bersifat sangat asam. Dan konsep pengobatan yang ketiga, yang pertama tadi adalah menghindarkan penyakit, yang kedua adalah mensederhanakan makan,
yang ketiga adalah menghindarkan makanan beracun, dan yang keempat, pastikan dalam setiap hari kita ini mampu mengeluarkan racun atau mampu mengeluarkan sampah tubuh kita. Ya, jadi cek apabila kencing kita masih lancar atau sudah ngadat. Cek apakah BAB kita berdiare atau berbentuk batangan. Ya, cek apakah BAB kita ini rutin tiap hari atau sudah 2 hari sekali atau 3 hari atau bahkan seminggu sekali. Cek apakah kita dalam satu harinya itu mampu mengeluarkan keringat atau tidak pernah keluar keringat sama sekali. Ya, jadi hal seperti ini perlu menjadikan sebuah evaluasi bagi tubuh kita. Hari ini saya belum keluar BAB, hari ini saya belum kencing dengan lancar, bahkan hari ini saya kencing agak anyang-anyangan, ngadat-ngadat. Nah, ini perlu untuk segera dikomunikasikan atau untuk diantisipasi untuk tidak menjadikan penyakit yang lebih berbahaya. Bagaimana cara mengantisipasinya di tengah pandemi di sini? Ya, ada 5 cara untuk kita bisa mengantisipasi sikap, ya, atau cara atau mungkin langkah-langkah dalam rangka untuk menghadapi pandemi di sini. Yang pertama, ya, kita mengikuti yang namanya langkah kerja atau langkah sehat dengan menggunakan langkah huruf sehat tadi, S, E, H, A, dan T. Ya. Langkah yang pertama untuk bisa tetap sehat yaitu adalah langkah S. Ya, kita senantiasa menghadirkan sakinah. Sakinah. Sakinah ini dalam artiannya adalah menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Bagaimana dengan adanya ketenangan? Apakah harus naik ke gunung di tempat yang sepi, tidak ada orang yang mengganggu dan sebagainya? Bukan. Ya, karena dengan adanya kita datang ke tempat gunungnya sepi, balik kerja, ketemu orang ramai, ketemu masalah, kita pusing lagi. Kita akan menjadikan stres lagi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ketenangan? Ketenangan itu kita hadirkan terus rutin tiap hari. Walladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minina Jadi sakinah itu milik Allah SWT dan hanya diturunkan kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah SWT. Itu dengan cara apa? Untuk salah satu menghadirkan ketenangan itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu itu di awal waktu. Kalau orang merasa sudah butuh dengan sholatnya, sholat tertinggal itu semacam hutang. Ya. Saya merasa nggak tenang, kenapa? Belum melaksanakan sholat. Tetapi kalau sudah sholat di awal waktu, keluarnya plong, keluarnya tenang sekali. Ya, jadi perlu diperhatikan, terutama sekarang kalau di masa pandemi, saya rasa banyak waktu luang, jangan banyak digunakan untuk melihat hiburan. Tetapi perhatikan betul kapan waktu adzan, ya. Kerjaan kita adalah menunggu-nunggu waktu adzan. Setiap kita adzan sudah siap untuk menjalankan sholat dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Ini Allah akan janjikan langsung ketenangannya karena Allah telah menjanjikan pada undangan sholat kita. Hayyu 'alas shalah, hayyu 'alal falah, ya. Diberikan yang namanya kemenangan, kenyamanan, ketenangan, bahkan mungkin kebahagiaan dan sebagainya, yaitu adalah dengan adanya sakinah, itu menenangkan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan sholat 5 waktu itu di awal waktu. Makanya kalau kita lihat tingkat stres daripada laki-laki ataupun perempuan, ya, kalau tingkat stresnya banyak terjadi pada perempuan, tetapi kalau tingkat kerusakan fisiknya banyak terjadi pada laki-laki. Ya, karena kalau untuk stres sebenarnya laki-laki banyak hiburannya biasanya itu kan. Ya, akalnya 10, perasaannya 1. Kalau perempuan perasaannya 10, akalnya cuma 1 kan begitu. Nah, ini kadang-kadang terbawa perasaan begitu jadi stres. Nah, ibu-ibu sekalian, meskipun tidak diperintahkan sholat 5 waktu di masjid, tetap apabila menjalankan sholat itu di awal waktu, sama aja dengan kita itu membayar angsuran hutang kita itu di awal waktu. Tenang, tidak ada yang merasa mengejar-ngejar kita. Tidak ada yang merasa ada debt collector yang akan menagih kita itu kan. Tetapi sangat berbahaya sekali apabila orang yang terbiasa meninggalkan sholat tetapi tetap tenang. Wah, ini hati-hati. Ya, ini Allah sudah biarkan. Kalau ada orang yang sudah terbiasa meninggalkan waktu sholat secara awal waktu, biasa memolor-molor waktu dan dia tetap tenang. Ada nantinya pada saat dia punya masalah, Allah tak segera bantu. Ini yang menjadikan sangat berbahayanya bagi kita, ya, apabila kita sudah tidak lagi meninggalkan waktu sholat dan menjadi kebiasaan, bahaya sekali. Ya, jadi adalah dengan adanya mendatangkan ketenangan.
Kemudian sakinah yang kedua, itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Alhamdulillah mungkin dengan adanya pandemi di sini, waktu kita banyak berkumpul dengan keluarga, waktu kita untuk banyak saling menyentuh anggota keluarga kita, ya, saling membelai atau saling memeluk anak kita, ya, saling berinteraksi dengan anggota keluarga kita, berkomunikasi, bergembira untuk mengurangi adanya sebuah istilahnya konflik dalam rumah tangga kita ini adalah untuk dalam rangka mendapatkan sakinah. Karena apa? Satu bentakan marah kita, meninggikan suara kita, itu akan bisa menghabiskan cadangan vitamin C yang telah kita makan. Ya, jadi marahnya seseorang hanya mungkin sekejap marah, itu menghabiskan waktu pada saat kita makan jeruk 1 kilo misalnya. Kemudian kita marah-marahnya, waktu makan jeruknya mungkin agak lama, begitu kita marah, cadangan vitamin C kita cepat hilang. Dan apabila kita sudah banyak kehilangan cadangan vitamin C dalam tubuh kita, maka kita akan mampu kehilangan sistem imunitas tubuh. Mengerasnya pembuluh darah jadi darah tinggi, ya, tersumbatnya pembuluh darah jadi stroke ataupun jantung koroner dan sebagainya. Maka dengan adanya sakinah menghadirkan kebahagiaan ini akan dalam rangka kita meningkatkan hormon-hormon yang bisa membahagiakan tubuh kita, ya, memacu endokrin untuk tetap memproduksi hormon dengan stabil, dengan seimbang. Maka kunci kebahagiaannya adalah berinteraksi, ya, kemudian saling berbicara dengan menyenangkan, tidak menghadirkan kekonflikan, tidak menghadirkan sebuah emosional, ya, di sini. Jadi untuk tentang masalah sakinah ini setidaknya ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu adalah sakinah berupa ketenangan tentang masalah hati kita, kebahagiaan tentang masalah emosional kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah ketabahan, ya. Ketabahan dengan kondisi-kondisi kita, ini pun masalah mental. Ada masalah spiritual, yaitu ruhani, ada tentang masalah emosional, yaitu adalah tentang adanya mengubah antara marah menjadi bahagia, dan yang berikutnya adalah masalah mental. Mental di perintah Allah SWT hanya ada 2, sabar dan syukur. Ya, mungkin kalau misalnya kali ini banyak di kondisi pandemi di sini, ya, banyak yang mungkin tidak mendapatkan keberuntungan, terutama dalam masalah ekonomi, ya sabar. Kalau ada keberuntungan ekonomi, syukur untuk segera dibagikan. Itu masalah mental. Dan saya memberikan sebuah saran, tips, ya, apabila para pemirsa sekalian di sini sedang dalam kondisi ujian Allah SWT, agak sedikit keran rezekinya ditutup atau mungkin dipersempit, ya, dengan adanya bisnis yang kurang lancar, jualan yang kurang laku dan sebagainya. Ini semuanya adalah dalam rangka ikhtiar dunia. Ya, saya sarankan jangan kita ini membuat sibuk dengan ikhtiar dunia. Lakukanlah ikhtiar dunia seperti apa yang kita biasa lakukan, kemudian supaya bisa keran rezeki kita terbuka dengan lebar, ketuk pintu langit. Artinya apa, ya, mungkin kalau yang sedang jualan, putar tasbih lah, ya, daripada harus ngobrol yang ngalor ngidul, putar tasbih dengan banyak melakukan istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya, ada sebuah kisah tentang adanya seseorang pembuat roti yang ingin ketemu imam besar. Ya, ketemu imam besar yang kemudian dia mengandalkan setiap harinya istighfar. Bahkan istighfar ditargetin, ya, 10.000 mungkin setiap hari. Saya harus istighfar, bikin roti istighfar terus itu kan. Nah, suatu ketika ada bagaimana caranya Allah menghadirkan imam tadi, ya, adanya gangguan pesawat, harus naik kendaraan darat, tetapi kemudian ada badai dan sebagainya. Kemudian bermalam, dan bermalamnya imam tadi itu di tempat pembuat roti tadi. Ya, dilihatnya pembuat roti selalu istighfar, terus ditanya sama imam, wahai pembuat roti, kamu ini sebenarnya punya hajat apa? Saya lihat kamu ini tak berhenti-berhentinya mulutmu berzikir. Saya terus mengumandang istighfar untuk senantiasa bertemu dengan seorang imam yang sangat saya kagumi, namanya, saya lupa imamnya yang disampaikan, ya. Dan ternyata yang dibincangkan tadi adalah imam yang menginap karena faktor kehujanan kena badai tadi. Sehingga itulah kemudian antara rezeki itu dihantarkan oleh Allah SWT, bukan kita harus mencari. Ya, tetap kita melakukan sebuah usaha ikhtiar dengan berbisnis, tetapi biarkan nanti Allah yang menghantarkan rezekinya,
dengan adanya mengetuk pintu langit. Jadi ada 3 hal tentang sakinah di sini. Sakinah tentang masalah ruhani, dengan banyak-banyak melaksanakan ibadah, baca Al-Quran, sholat 5 waktu di awal waktunya. Kemudian sakinah dalam emosional, gantilah semua aktivitas yang mendatangkan bongkol, hasad, hasut, marah, gantilah dengan kebahagiaan. Rubahlah semuanya dengan penyataan yang bahagia, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya endorfin, ya, hormon kebahagiaan yang bisa memberikan efek melenturnya pembuluh darah kita. Insya Allah tidak ada yang namanya penyumbatan darah karena pembuluh darah kita adalah lentur. Ya. Yang ketiga adalah adanya sakinah mental kita. Hanya ada 2 kuncinya, sabar dan syukur. Kalau sedang ada masa sabar, ya, dan yakinlah innamal usri yusra, di balik musibah pasti akan ada pertolongan Allah SWT. Yang kedua, di masa pandemi di sini, ya, perlu kita adanya memperkaya enzim, ya. Huruf yang kedua adalah huruf E, yaitu adalah enzim. Banyak makanan-makanan kita yang kita konsumsikan itu banyaknya malah mengandung lemak, protein, karbohidrat yang pada saat masuk dalam tubuh kita itu perlu untuk asupan enzim untuk bisa memecah apa yang kita makan. Nah, sekarang kita rubah makanan karbohidrat, lemak, ya, nasi, lauk dan sebagainya itu cukup kita porsikan hanya makan pagi, makan siang, makan malam, dan di antara makan pagi dengan makan siang, antara makan malam, setidaknya kita mengambil langkah bijak untuk banyak ngemil makan buah. Maka ini akan mempermudah, akan bisa melancarkan daripada sistem pencernaan tubuh kita, tidak adanya kotoran yang tertinggal pada dinding usus, tidak adanya kotoran yang mengeras pada usus. Insya Allah nih, dengan adanya tidak pernah ada sampah dalam tubuh kita, kita akan mampu memiliki sistem imunitas tubuh yang senantiasa mumpuni setiap kita mendapatkan serangan-serangan penyakit. Yang ketiga adalah tentang masalah hormon yang seimbang. Huruf H. Yang pertama adalah sehat, huruf S, ya, sakinah, yang adalah enzim yang cukup. Yang kita adalah huruf H, yaitu adalah husnudon. Ya. Dengan husnudon di sini kita mempunyai potensi hormon dalam tubuh kita. Allah memberikan sebuah potensi dalam tubuh kita, hormon yang fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ya, dalam kajian fikih tafsir dalam kajian tafsir Al-Qur'an ini Allah menunjukkan fa'alhamaha fujur disebutkan lebih dahulu daripada takwa, ya. Ternyata potensi manusia itu lebih mudah mengarah ke kerusakan daripada mengarah ke ketakwaan. Ya, maka dari itu orang yang saling bicara adalah hati-hati betul, ya, untuk senantiasa jangan sampai terjebak dalam sebuah prasangka yang fujur, ya, berpikir yang merusak. Jangan, ya, hasud, membicarakan negatifnya orang dan sebagainya. Ada orang tidak menyenangkan kita suudoni, orang itu jahat dengan saya senyum, tidak dibalas dengan senyum, gitu kan. Nah, ini di dalam tengah pandemi di sini tuh untuk jangan sampai psikologi kita ini habis untuk berpikir atau memikirkan sesuatu yang negatif. Ya, coba berpikir positif, hadirkan positif. Jadi ini ada namanya the power of attraction. Ya, kalau dalam bahasanya adalah hukum kalau kita mendekat dengan Allah, Allah akan mendekat lebih dekat dengan kita. Misalnya kita mendekat 1 langkah, Allah mendekat 10 langkah. Nah, bagaimana caranya adalah dengan banyak-banyak kita melaksanakan husnudzon pada Allah SWT. Suami pulang terlambat, ditelepon HP tidak nyala dan sebagainya, jangan langsung panas hatinya. Atau kamu, wah ini paling mampir jajan apa nih? Ada kemungkinan HP baterainya habis, ada kemungkinan sedang kehujanan dan sebagainya. Semuanya dibingkai dengan sesuatu yang positif. Positive thinking. Maka dengan adanya positive thinking di sini, ya, insya Allah nih, ya, kita akan mendapatkan tekanan darah yang senantiasa normal. Tidak mengalami yang namanya darah tinggi mendadak, tidak mengalami penyempitan pembuluh darah, dan tidak mengalami yang namanya pegel-pegel pada tubuh kita karena seringnya kita ini berpikiran buruk, ya, atau negatif tadi. Ini adalah tentang huruf H. Nah, yang berikutnya adalah tentang huruf
A, ya, ini ada dua dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah tadi yang huruf E adalah enzim untuk senantiasa sering makan buah, cadangan vitamin C dan vitamin E sebagai sistem imunitas tubuh kita. Kalau yang huruf A adalah ya pastikan air minum kita ini cukup. Air minum ini banyak yang tidak paham tentang berapa banyak kecukupan kita minum air putih. Padahal kecukupan kita minum air putih ini adalah dengan adanya cukup meminumkan sesuai dengan kebutuhan berat badan kita. Setiap 25 kg berat badan, tubuh kita membutuhkan 1 liter air putih untuk mampu menguraikan tentang adanya apa yang kita makan dan mampu membuang daripada apa yang kita makan. Setidaknya manfaat air itu ada 3 di dalam tubuh kita. Yang pertama sebagai pendingin. Ya, sebagai pendingin. Sebagaimana dengan kalau dalam sebuah mesin ada namanya radiator. Ya. Pendingin sepertiganya. Sepertiganya sebagai pengurai makanan. Makanan, nah ini kadang-kadang yang sering salah kepada para pemirsa ya, kalau kita sedang makan di tempat-tempat umum atau di warung-warung makan, kita makan yang berlemak, ya, makan mie ayam, makan rawon, makan soto, semuanya berlemak. Tetapi yang kita minumkan teh manis, itu bukan minuman. Tadi sudah kita awali dengan di awal, itu bukan minuman, tapi makanan cair. Ya. Jadi menjadikan apa yang kita makan kondisinya berat, begitu masuk minum airnya, airnya juga berat juga dalam tubuh kita. Maka setelah selesai makan, tubuh kita semacam dilolosin ya, kayak macam habis makan kok lemes, habis makan kok ngantuk. Karena yang kita makan berat semuanya. Sudah yang dimakan berat, minumnya berat. Nah, untuk bisa meringankan begitu adalah setelah makan itu pastikan mulai sekarang untuk mengubah kebiasaan ya meminumkannya adalah minum air putih. Ini tentang adanya air yang kedua. Yang ketiga adalah dia berperan untuk mendorong keluar. Ya, banyak orang yang mengalami sembelit itu kemudian atau mungkin mengalami obesitas, tubuhnya melar, badannya besar, ya, itu malah kemudian dia mendietkan tentang porsi makanan. Saya enggak makan dulu, enggak makan banyak-banyak. Kenapa? Sedang diet. Tubuh saya obesitas. Padahal yang salah bukan makannya. Yang salah adalah minumnya kurang. Coba kalau misalnya kita mengikuti postur tubuh kita, ya, misalnya obesitas 75 kilo untuk ibu-ibu. Mulai sekarang ditanamkan karena 75 kilo saya akan minum air putih 3 liter sehari. Karena dibagi 25 kilogram dapat 3 liter. Nanti lihat, dalam 1 bulan, karena kita nanti sering kencing, BAB kita lancar, berat badan akan turun. Turun jadi 60, ya, atau turun menjadi, ya, suatu ketika akan turun menjadi 50, kalau sudah jadi 50, ya minumnya 2 liter. Kalau masih 60, ya 2,5 liter begitu. Jadi air putih itu mengikuti daripada berat badan tubuh kita. Jadi jangan salah, saya juga dulu pernah mengalami pola makan yang, di-loss begitu ya, karena kondisi punya banyak rezeki ya, jam berapapun beli makanan, jam berapapun makan, wah enak apa, makan lewat beli dan sebagainya. Itu sampai tembus ke arah 98 kilo, kemudian berhenti, makan cukup pagi, siang, malam, jangan malah dikurangi porsinya, makan pagi saja, hanya makan siang saja, itu kan takut gemuk. Enggak, tapi yang ditambah adalah porsi minum air putihnya. Alhamdulillah, sudah menjadi ideal kembali berat badannya ya, dan masalah air. Kemudian huruf A yang berikutnya adalah lakukan aktivitas gerak fisik. Ya. Aktivitas gerak fisik. Banyak orang yang mempunyai organ tubuh tidak mengalami sakit, tetapi mentalnya yang sakit. Tetapi emosionalnya yang sakit. Tetapi rohaninya yang sakit. Dia merasa keluhan ada yang sakit. Diperiksakan ke medis, tidak ketemu penyakit. Dia merasa ingin uring-uringan marah. Ya, padahal tidak ada masalah yang membenturkan dia untuk bisa menjadi marah. Ya. Dia menjadikan mental pesakit, dikit-dikit minta tolong ambilkan, tolong ambil, tidak banyak bergerak. Nah, ini akan menjadikan aktivitas yang tidak banyak bergerak ini malah menjadikan tubuh kita sakit. Ada namanya pause syndrome. Sindrom karena di pause, ya, karena dihentikan gerakannya. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang habis bekerja kemudian mengalami pensiunan. Umur 55 tahun, kalau di zaman Nabi itu masih aktif untuk berperang. Kalau di Indonesia 55 tahun lah masa untuk pensiun. Habis pensiun apa yang dikerjakan? Ya, paling duduk, nonton TV, baca koran, tidak banyak bergerak dan sebagainya. Hati-hati, hal yang seperti ini
akan mendatangkan 3 macam penyakit. Ya, penyakit ruhani, tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Ya, jadi serasa apa ya? Hidup sendirian begitu ya. Kemudian ada penyakit mental, adanya malas bergerak. Ya, kemudian adanya penyakit emosional, uring-uringan marah dan sebagainya. Jadi untuk melaksanakan aktivitas banyak bergerak, ya. Jadi meskipun kita ada di rumah, ya setidaknya ada yang bisa kita kerjakan, misalnya olahraga, ya membersihkan halaman, memperbaiki sesuatu dengan adanya pergerakan-pergerakan di sini, insya Allah nih kita akan mampu menggerakkan daripada energi tubuh kita. Apa yang kita makan mampu dirubah menjadi energi, bukan menjadi tumpukan-tumpukan toksik pada tubuh kita. Ya, jadi huruf A ini ada 2 aktivitas yang bisa kita lakukan, aktivitas gerak fisik, terutama olahraga, aktivitas meminumkan air putih sesuai dengan berat badan. Yang terakhir adalah setidaknya di tengah pandemi di sini, kita ini senantiasa mentreatment, merawat daripada kesehatan tubuh kita ini, ya dengan adanya anjuran-anjuran yang sesuai dengan penelitian di farmasi UNER atau kalau nggak salah ya, bahwasanya COVID di sini perlu untuk diberikan sebuah terapi dengan adanya banyak-banyak mengkonsumsikan vitamin C dan vitamin E yang terdapat pada rimpang. Indonesia merupakan penghasil tanaman-tanaman rimpang, sebagian contoh dengan adanya seperti jahe, ya, kencur, ya, dan kemudian kunyit. Nah, kita bisa mungkin meramu atau mungkin bisa banyak melihat resep-resep ya untuk dibiasakan mengganti dari minum rasa-rasa jeruk diganti dengan minuman kunyit asam, ya. Adanya minuman-minuman kopi-kopi yang di botolan itu diganti dengan beras kencur, bikin sendiri dan sebagainya. Nah, rimpang-rimpang di sini insya Allah terbukti efektif mengandung vitamin C dan vitamin E yang lebih baik daripada kandungan-kandungan vitamin C yang terdapat pada buah. Karena dia tidak mudah untuk menguap untuk vitamin C yang terdapat pada akar-akar rimpang tadi. Nah, kemudian mungkin kalau ada ramuan-ramuan herbal ya yang bisa mengandung, kalau di dalam penelitian Ustadz Adi Hidayat itu ada kandungan khusus ini bersifat panas kering. Mungkin kalau kita bisa juga disinergikan dengan habatus sauda, dia juga mempunyai sifat panas dan kering. Kalau di Indonesia bisa dengan menggunakan jahe, merica, ya, kayu manis. Nah, ini adalah sesuatu. Ini kalau andalan saya sedang ada batuk pilek, itu biasanya membuat minuman sendiri, jahe dibakar, ditambah dengan sedikit serbuk merica, tambah sedikit garam, pemanisnya gula merah. Masya Allah, itu kalau mengkonsumsikan di situ ya, yang pertama adalah minuman surga. Di dalam surat Al-Insan disebutkan orang yang tabah menerima cobaan itu akan Allah suguhkan dengan sanjabil, minuman jahe yang diambilkan dari salsabil, air mata, dan lauk yang isinya adalah air jahe. Nah, jahe ini sebelum kita mendapatkan menikmati jahenya surga, kita nikmati jahenya di dunia. Ya, dan jahe di sini mempunyai alkaloid atau istilahnya polifenol ya, alkohol alami yang bisa menghangatkan tubuh, membuat yang namanya bakteri-bakteri pada usus kita ini, virus-virus yang ada dalam tubuh kita ini mampu untuk disterilkan dengan adanya alkohol alami yang terdapat pada minuman jahe. Dan yang terakhir dalam masalah treatment di sini, ya, setidaknya setiap kali kita mau tidur malam itu disunahkan untuk mengkonsumsikan, ya, untuk bisa membuat tidur malam berkualitas, tidak tidur malam sampai larut ya. Tetapi kita tidur malamnya adalah setelah sholat isya, setidaknya jam 10 sudah mulai tidur ya. Itu kita bisa dengan mengkonsumsikan madu yang diseduh dengan air hangat. Ini bisa membuat tidur kita menjadi nyenyak, atau meminumkan susu kambing. Kalau dari susu kambing juga susu sapi boleh. Yang penting tidak mengandung gula. Dengan adanya susu yang tanpa gula di sini akan membuat tidur kita sangat-sangat berkualitas. Walam bisawab, semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Mungkin setelah ini disambung interaksi tanya jawab kepada pihak Rubaiyat. Kami persilakan membuka sesi pertanyaan. Dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, tidak terasa 1 jam berlalu karena pemaparan materi yang menarik tadi. Waktu yang berjalan begitu cepat dan sepertinya tidak lengkap bila nanti tidak disambung dengan pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi silakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin menyampaikan pertanyaan pada kesempatan kali ini, silakan disampaikan dan tentunya dihidupkan dulu mikrofon yang ada pada Monggo yang mau bertanya bisa segera menyampaikan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas. Ini adalah untuk porsi makan apakah makan sederhana porsinya juga berlaku bagi anak remaja di masa pertumbuhan agar maksimal tingginya makanan apa yang dikonsumsi, Tad? Ya, jadi untuk si makanan, kalau memang dari segi fisik tubuh kita ini memang dipakai untuk melaksanakan aktivitas fisik yang keras, lari sebagainya, memang yang besar ya dia adalah porsi besar begitu. Tadi saya menyampaikan bahwa porsi itu sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, kayak macam tukang kuli bangunan begitu, kalau cuma makan setengah piring ya kurang, ya makanya harus 1 piring penuh. Nah itu tidak masalah. Jadi kalau dengan adanya porsi makan tersalurkan dengan adanya aktivitas fisik yang berat, boleh, ya boleh. Kemudian masalah tinggi badan, sebenarnya ada sebuah tips bisa membuat tinggi badan ini, yaitu adalah menggerakkan tadi sendi kaki ataupun sendi ataupun memperpanjang postur tubuh, ya. Itu dengan adanya sering melompat, biasanya untuk pemain basket itu karena sering melompat, ya, main voli, aktivitas melatih melompat ini akan mampu memberikan efek memanjangkan bagian postur badan. Kalau untuk naik sepeda atau lari jarak jauh, ini akan bisa mampu merangsang pertumbuhan daripada tulang pada ujung-ujung sendi, ya, sehingga untuk berlari ataupun naik sepeda, ya, itu akan bisa memperpanjang postur tubuh pada kakinya. Kemudian berenang, ya, berenang juga mampu memperpanjang postur badan. Jadi jangan kemudian hanya masalah makan saja, tetapi dia tidak melakukan banyak aktivitas, dia menginginkan tinggi badan yang tinggi gitu. Jadi sangat tepat kalau tadi memang mempunyai anak yang punya aktivitas yang sangat aktif. Hari Senin sepak bola, Selasa bela diri, mungkin Rabu basket ataupun renang, itu makan nggak masalah, ya, makanan. Apa yang diperhatikan, saya memperhatikan, ya, untuk makan itu tetap diberikan timing yang tepat. Jadi ya sudah makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian dalam tengah pandemi di sini jangan sering-sering menyelipi dengan jajanan-jajanan. Ya, selipan jajan-jajan inilah menjadikan efek asam lambung kita meningkat. Kalau tubuh kita menjadi asam, potensi penyakit itu pada saat berhinggap akan mudah mengubah tubuh yang asam tadi menjadi kesakitan yang kronis. Jadi mulai sekarang untuk membuat cemilan-cemilan ini dirubah dengan cemilan pisang, cemilan kalau di keluarga saya itu biasanya ibunya membuat sate buah. Nah ini kan macam-macam, sudah satu buah itu ada pepayanya, ada melonnya, ada orang menyenangkan, warnanya merah, kuning, hijau gitu. Nah, barangkali untuk menyambung sebentar, menunggu Santen login kembali.
Oh, oke. Sambil menunggu Ustadz Anton ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ini kita kembali berjumpa lagi di akhir bulan Syawal ya. Setelah Ramadan yang lalu kita 1 bulan kita adakan spirit Ramadan setiap pagi, dan atas masukan dari para jamaah dan peserta spirit Ramadan diminta adakan lagi, diteruskan, dan alhamdulillah kali ini untuk yang pertama kali, dan alhamdulillah ada terdaftar lebih dari 30 tadi yang gabung betul-betul dalam acara kita, ada 33 tadi ya. Ada yang keluar masuk. Ya, selamat bergabung kembali Bapak Ibu sekalian di acara kita ya yang diselenggarakan oleh Bimbel Quran Rubaiyat. Kita melanjutkan kebaikan ini insya Allah. Rencananya tiap bulan ini ya. Rencananya tiap bulan untuk Ustadz Anton, Jumat kedua apa ketiga ini Pak Tri? Kedua ini, Tad. Jumat kedua terus, nggih. Terus nanti yang berikutnya nanti pembicara lainnya bergantian. Ya mungkin bisa Ustadz Hamim, bisa Ustadz Umar, bisa juga para narasumber lain yang kita hadirkan untuk supaya memberikan khasanah keilmuan. Yang asik kemarin yang kita hadirkan adalah para pengusaha ya. Para pengusaha ini asik untuk bisa diajak ngobrol mereka pengalamannya dalam membangun usaha gitu ya. Monggo nanti diramaikan bagi kawan-kawan ibu bapak yang masih mau mengajak ya supaya mereka mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu kita di Spirit Jumat ya, silahkan diajak ya semaksimal mungkin. Tadi sudah kita rasakan bagaimana ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh Ustadz Anton ya. Beliau ini seorang terapis sekaligus ahli dan bahkan konsultan di beberapa perusahaan herbal. Jadi untuk penguasaan ilmu tibun nabawi, kesehatan timur yang berawal dari para ulama dan hadis Al-Quran bahkan itu beliau cukup menguasai, sehingga ini silakan nanti ditanyakan dan ada banyak solusi Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf dan tadi. Kemudian tentu sudah gabung ini Ustaz Anton. Ya, sudah. Barusan. Oke. Keluar Ustaz ya. Kita lanjutkan sedikit lagi Ustaz. Tadi kita sekalian sambil nunggu Ustaz Anton memberikan info-info kepada para peserta Ustaz. Jadi sekaligus kami informasikan juga bagi para ibu bapak, kami Bimbel Quran Rubaiyat ada kegiatan-kegiatan yang saya kira menarik yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Ada FT, Training for Trainer, bagi Bapak Ibu yang ingin jadi guru ngaji. Ada juga kita membuka kesempatan bagi yang ingin membuka Bimbel Quran Rubaiyat di kota manapun. Kami silahkan. Untuk lebih jelasnya nanti kami Bapak Ibu bisa mengikuti TFT atau mengikuti preview Bimbel Quran Rubaiyat, preview Rubaiyat. Nanti kita akan jelaskan sekilas dan nanti ada follow up berikutnya tentang pembukaan Bimbel Quran Rubaiyat di beberapa kota. Dan bagi juga Bapak Ibu yang keluarganya belum bisa baca Al-Quran, gitu ya, kami siap layaninya baik itu online ataupun offline, ya, di kantor kami ataupun di rumah. Baik itu yang berbayar maupun yang gratis, pokoknya mau cara apa insya Allah siap. Begitu Pak Tri, dilanjutkan. Ini Ustaz Anton sudah kembali lagi bergabung. Monggo langsung saja pada Ustaz Anton. Ya, tadi silakan dilanjut pertanyaan, insya Allah untuk yang tadi sudah terjawab. Barangkali yang bertanya lagi Pak Tri. Oke. Pertanyaan kedua dari Ibu Duyastuni, makanan atau minuman seperti apa agar tidak mudah keguguran? Jazakallahu khairan katsira. Ya. Jadi untuk makanan minum yang mudah menggugurkan kandungan adalah yang mengandung istilahnya alkohol yang sangat tinggi ya. Jadi kalau kandungan masih di bawah 3 atau 1 bulan lah paling enggak ya, 1-2 bulan kandungan,
untuk menghindarkan mengkonsumsikan habatus sauda, itu yang mengandung alkohol tinggi, kemudian mengkonsumsikan buah nanas, kemudian ada makanan tradisional yang seperti tape ketan ataupun madu mongso itu ya. Tetapi kalau kandungan sudah lewat 3 bulan, insya Allah habatus sauda aman, nanas pun aman. Karena untuk fase 3 bulan itu nutfah sudah mempunyai ruh ya, sudah mulai bergerak, sehingga insya Allah untuk fase di atas 3 bulan aman saja, ya aman saja. Cuma nanti pada saat masuk kandungan di 8 bulan untuk menghindarkan manis berlebihan, mengkonsumsikan ya, itu adalah lebih banyak ke arah mengkonsumsikan garam yang berlebihan, itu di atas kandungan 8 bulan sudah mulai dikurangi atau dikontrol. Itu saja, Ibu. Kalau untuk minum, menghindarkan minuman bersoda ya. Minuman soda mungkin sudah konsumsikan pada saat sedang hamil ya. Insya Allah. Ada lagi Pak Tri? Demikian tadi semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ada dari Ustadz Yadi. Ustadz Anton Ahwan, izin bertanya hanya via chat. Makanan apa yang baik dikonsumsi selepas kita bekam? Oh ya. Ya, jadi perlu diperhatikan berbekam ini harus dalam kondisi perut tidak boleh terlalu kosong dan tidak boleh terlalu kenyang. Artinya kalau misalnya dalam kondisi kosong tidak boleh lebih daripada 6 jam dari makan terakhir. Setidaknya adalah 2 sampai 4 jam makan terakhir. Misalnya pagi sarapan jam 7, maka maksimal berbekam setidaknya adalah jam 11. Pada waktu kan ya, atau setidak-tidaknya 6 jam ya, itu adalah jam 1, karena lebih dari 6 jam tubuh kita sistem imunitasnya sangat lemah karena terlalu kosong. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh berbekam pada saat setelah makan. Jadi habis makan berbekam, ini kadar gula kita sedang naik, sistem imunitas kita sedang lemah karena sistem imun sedang memperbaiki atau sedang mencerna makanan. Jadi kalau setelah makan jedanya kurang lebih 2 jam, ya maksimalnya adalah 4 jam yang efektif. Maksimalnya adalah 6 jam setelah makan itu berbekam. Jadi tidak boleh terlalu kosong. Lebih dari 6 jam disarankan tidak boleh berbekam dahulu. Ya. Nah kemudian karena kita pada saat berbekam ini kadar gula kita sangat rendah, maka untuk setelah berbekam ini bisa mengkonsumsikan minuman manis, kemudian yang mampu memicu tensi darah ya, karena dengan adanya berbekam ada yang drop tensinya. Salah satunya bisa mengkonsumsikan kopi agak sedikit manis ataupun teh manis gitu kan, yang bisa mengandung kafein alami yang bisa melancarkan peredaran darah dengan waktu yang sangat cepat. Itu saja mungkin kalau untuk masalah ini adalah yang jelas minuman hangat manis ditambahkan dengan kafein alami yang banyak didapatkan di Indonesia adalah kopi ataupun teh ya, untuk bisa mendapatkan manfaat daripada kafein. Kalau kita mengambil daripada susu ataupun coklat, maka akan menjadi efek habis bekam jadi ngantuk berat, tidak bisa melakukan aktivitas. Karena kita mau memilih apa, mau setelah bekam ditidurkan atau mau bekam setelah itu diaktifkan fisik tubuh kita, ya tinggal dipilih mau yang penenang atau yang perangsang gitu. Kalau perangsang ya setelah berbekam minum kopi atau teh, kalau yang mau ditenangkan coklat ataupun susu. Begitu Mas Tri. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Sedikit mungkin dari saya ingin mengetahui gitu, sharing. Jadi apa yang disebut dengan anxiety tadi. Jadi saya cari di YouTube itu, jadi penyakit itu adalah penyakit ternyata rame di YouTube gitu. Jadi banyak yang mengalami tapi tidak tahu penyakit dia itu sedang kenapa gitu. Kalau anxiety itu kan dijelaskan kecemasan berlebihan gitu, dan itu tiba-tiba timbul gitu. Nah, ketika tiba di rumah sakit di IGD ternyata didiagnosa dia nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan pemicunya apa gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya, jadi menaiknya kadar asam lambung tiba-tiba di sini ini adalah karena adanya kebiasaan atau pola-pola kehidupan kita ini yang
sudah tidak mengikuti sebagaimana orang-orang zaman dahulu. Contoh orang yang mengalami asam lambungnya naik tiba-tiba di sini adalah orang yang sering meninggalkan mandi pagi. Jadi mandinya sudah banyak kesiangan. Ini dia tidak sadar, sebenarnya dengan adanya mandi itu akan menghentikan asam lambung dengan segera, tapi dia malah memilih untuk nanti mandinya. Nah ini di sini dalam rangka dia akan bisa mendapatkan posisi tiba-tiba asam lambungnya menaik tajam. Ya, kemudian yang kedua adalah ada kebiasaan orang untuk tidak mau sarapan, tetapi diganti dengan cemilan. Ngemil terus, kenyang aku, sudah banyak ngemil, nggak usah makan. Nah, di sini kondisi cemilan tadi itu ya lebih buruk kondisinya daripada kita sekali makan satu piring dengan cemilan-cemilan yang hanya mungkin satu lepek yang ukurannya kecil, tetapi kita ngemil terus-terusan. Kadar asam lambung itu setiap kita mengemil itu akan keluar sebagaimana dengan satu porsi makan yang kita makan. Tapi bedanya kan kalau kita makan satu porsi itu kan langsung selesai asam lambungnya. Tapi begitu kita makan tahu goreng misalnya, dia akan keluar satu porsi makanan. Nanti setelah beberapa waktu makan pisang goreng, keluar lagi asam lambungnya. Jadi asam lambung akan banjir di situ, menjadikan efek tingginya asam lambung. Ya, yang pertama adalah tadi terbiasa tidak mandi di awal waktu, bahkan kalau dulu mbah saya itu menyampaikan kalau pengen mempunyai hati yang tenang, pengen mempunyai dedek gitu apa istilahnya itu perilaku yang kalem, santai, semuanya bisa ini adalah biasakan mandi sebelum subuh. Dan saya juga menyarankan untuk laki ataupun perempuan ya untuk mandi sebelum subuh ini bisa memandikan mengguyur kepala ya. Ini dalam rangka kita menghilangkan menghindari kehilangan temperatur tubuh. Jadi kalau ada orang yang asam lambungnya naik tiba-tiba biasanya adalah tangan basah, dingin ya, anyep, kemudian cemas, ketakutan luar biasa. Nah, ini mulai untuk bisa mempunyai setidaknya untuk perempuan 2 hari sekali itu mandi guyur kepala. Waktunya sepagi mungkin, kalau bisa sebelum subuh, atau kalau tidak ya membiasakan mandi subuh. Kemudian memastikan untuk sarapan pagi, ya bisa dengan makan buah atau porsi makanan yang pas begitu. Kemudian menghindarkan cemilan. Dan yang terakhir adalah untuk tidak membiasakan tidur terlalu malam. Ya, jadi habis jam 9 itu sudah mulai dibaringkan sehingga jam 10 sudah bisa tidur. Jadi ini hanya sebenarnya sebuah penyakit psikologi. Orang semasa terasa waktu itu dikejar-kejar gitu ya. Karena efek dia tidak pernah ngerem. Jadi dia kayak lari terus. Tapi kalau direm dengan mandi, direm dengan tidur awal waktu, orangnya kalem, tenang gitu. Insya Allah tidak mudah mengalami gangguan-gangguan asam lambung yang naik secara tiba-tiba. Begitu Mas Tri. Mungkin tadi senyum-senyum kayaknya ada pengalaman nih Mas Tri ini. Mandinya kesiangan atau gimana Mas Tri? Dulu tapi sekarang udah alhamdulillah udah mendingan. Dan ini ada 2 pertanyaan lagi Tat. Yeah. Pertama dari Rubaiyat Center, belum dirimin namanya. Ustaz izin bertanya solusi herbal untuk sendi kaki yang kaku dan sakit ketika diluruskan. Ya, jadi sendi kaki ini membutuhkan sumbangan tulang rawan ya, atau tulang lunak begitu. Nah, tulang lunak ini dalam bahasanya disebut dengan kolagen. Kolagen ini banyak didapatkan pada yang sangat mudah untuk didapatkan itu pada ceker ayam ya. Jadi mengkonsumsikan makanan ceker ayam bisa dengan dimasak sop, makan banyak cekernya gitu kan, atau mungkin juga bisa dengan kolagen pada kulit atau yang kalau di orang Jawa mengatakan cecek. Apa di sini di Klaten cecek juga ya? Kulit itu ya. Itu kikil. Krecek, kikil ya. Ini merupakan kolagen. Dan pengalaman menarik pada saat Rasulullah diembargo di kota Mekah itu sampai lama nggak ketemu makanan, kemudian ada Abu Bakar sedang hari kepengen kencing tuh, pas kencing kok jatuhnya tidak di tanah, jatuhnya kedengaran suara yang aneh begitu. Setelah diraba-raba karena malam hari ternyata satu lembar kulit yang kering. Kemudian karena nggak ada makanan ya, dibawa ke Rasulullah, dicuci, dikonsumsikan. Boleh nggak Rasulullah? Rasul katakan boleh. Artinya makan kulit ini tidak bermasalah ya.
berbeda dengan kita makan gajih, ya, makan kulit ini mengandung kolagen. Jadi kulit boleh dengan cecek tadi, ya, tentunya bukan krecek kerupuk yang dimakan, tapi cecek yang kenyal-kenyal, ya, yang banyak mengandung kolagen, atau dengan adanya makan ceker ayam. Saya punya kenalan pemain bulu tangkis yang sudah mengalami peradangan sendi lutut sebelah kanannya, itu katanya sudah 2-3 tahun. Jadi tidak berani main lama-lama, nanti ada peradangan yang, oh tidak usah takut, sering makan saja yang namanya ceker. Begitu dia malah kejingan main lagi sekarang, seminggu sampai 5 kali main badminton karena sudah merasa sendinya enak. Dan itu adalah bagian alami yang didapatkan bisa dari becek atau bisa dari kulit sapi ataupun dengan ceker ayam. Itu Mas Tata, Mas Tri, Mas Tata. Lupa. Yang terakhir tadi dari Ibu Zuraida. Ini dari Bekasi. Oh, Bu Zuraida. Saya kenal orangnya ini. Oh iya, dah. Bagaimana cara murid saya itu? BAK, buang air kecil pada penderita TBC, jantungnya penuh air, juga analisa dokter harus operasi. Ya, ya. Ya, jadi TBC yang sampai bengkak air tubuhnya, ya ini Nabi menyarankan untuk mengkonsumsikan susu kambing. Cuma saya sarankan untuk mengambil asupan susu kambing yang murni. Jadi ambil cadangan susu yang biasanya disajikan beku, ya, yang disimpan beku itu dihangatkan dengan cara ditim. Jadi letakkan di atas panci dan pancinya letak di atas air yang mendidih sampai susunya mencair begitu. Nah, pengambilan susu kambing murni tanpa gula ini diminumkan setiap malam sebelum tidur, ya, maka insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah mampu untuk menghilangkan gangguan-gangguan sebagaimana dengan TBC, peradangan yang bisa menghasilkan cairan dalam tubuh itu meningkat, ya. Jadi di situ di Ibnu Qayyim Jauziyah disebutkan mampu mengeringkan paru-paru yang penuh dengan air, sekaligus juga bisa mengeringkan cairan yang terdapat dalam tubuh, ya. Kemudian untuk yang pagi hari disarankan mengkonsumsikan madu, ya, madu karena kondisi tubuhnya sudah terlalu banyak air, maka untuk konsumsi madu di pagi hari ini boleh tidak diseduh dengan air, tetapi langsung dikonsumsikan karena untuk mengambil sifat daripada madunya karena tubuhnya sudah banyak dengan air. Jadi untuk yang ininya lebih disarankan madu di pagi hari tanpa diseduh dengan air, kemudian yang malam harinya bisa mengkonsumsikan susu kambing. Untuk waktu sore ataupun siangnya mungkin boleh untuk diselingi konsumsi jahe ataupun habatus sauda, ya, karena untuk tubuh si pasien ini terlalu dingin atau terlalu banyak kondisi cairannya. Itu Mas Tri, insya Allah. Tadi ada chat kayaknya, salam takdim dari Bu Zuraida. Waalaikumsalam Bu Zuraida. Murid lama saya itu. Ketemu di sini lagi. Ini ya. Moga Mas Tri ada lagi. Ada satu lagi tapi nyambung. Iya. Yang tadi yang terkait dengan dari Bu Yunita. Terkait dengan camilan sehat, apakah kacang-kacangan termasuk camilan sehat? Apakah suaranya kurang jelas Mas Tri? Agak dekatkan mic-nya. Oh iya. Untuk camilan sehat, apakah kacang-kacangan termasuk camilan sehat? Apakah minum putih ditambah lemon dan madu bisa dimasukkan dalam kategori air putih yang dibutuhkan sehari-hari? Untuk camilan sehat, apakah kacang-kacangan dan biji-bijian bisa termasuk di dalamnya selain buah? Oh, iya. Ya, jadi untuk kacang merupakan asam esensial yang bagus, ya. Jadi sebenarnya malah kalau di Amerika kacang-kacangan termasuk daripada bahan pokok. Jadi dalam satu harian itu atau dalam paling nggak 1 minggu itu harus ada serat itu dari biji-bijian. Karena di sana juga makanya gandum, biji kacang itu banyak ditemukan dalam berbagai menu makanan. Tetapi di sini untuk pengolahan kacang di sini, ya, disarankan penyajian kacang ini tidak dalam sajian yang digoreng. Kalau digoreng di sini sudah mengandung lemak trans. Kacangnya baik, tetapi hasil gorengannya mengeraskan pembuluh darah. Jadi mungkin kalau ada yang menyajikan kacang panggang,
kan ada ya khas mana itu yang kacang panggang, kacang kulit dipanggang goreng sangrai itu. Nah ini makan banyak tidak masalah, tidak usah takut jerawatan itu kan ya. Jadi yang bikin jerawatan tadi mungkin adalah karena kacang yang digoreng ya, yang mengandung lemak trans. Selama pengolahannya tidak digoreng, mungkin juga ada yang masak sayur asam dikasih kacang tanah boleh ya, atau mungkin konsumsi kacang-kacangan yang pokoknya tidak direbus atau dikukus, ini bagus untuk dikonsumsikan, mengandung asam esensial dan dia juga mengandung serat, bisa melancarkan buang air besar. Yang berikutnya tadi apa Mas Ri? Tentang selain kacang pertanyaannya. Oh air ya, air ditambah Apakah dengan madu. biji-bijian termasuk di dalamnya selain buah Ya, untuk jadi camilan sehat? kalau camilan sehat tadi kacang boleh karena dia mengandung serat, tapi dengan adanya tidak diolah dengan digoreng, ya sedikit mungkin mengolah tidak dengan digoreng. Yang berikutnya adalah tentang adanya air yang ditambah dengan madu, ya maka ini tetap kita anggap sebagai minuman cair, ya harus dipisahkan dengan air putih. Tetapi kalau untuk air yang infus lemon yang tadi Ibu mengatakan ya, saya sudah sampaikan bahwasanya untuk masalah lemon ini merupakan enzim daripada buah, tidak ada masalah minumkan air ditambah lemon lemon di dalam infus air ya. Itu insya Allah tidak masalah karena begitu masuk lemon langsung masuk dalam darah, air akan segera mudah untuk menjadi pengencer makanan dan sebagai pengencer darah. Jadi untuk minum lemon, infus lemon yang sering dikatakan ya, itu boleh. Tetapi kalau untuk minum air madu, hendaknya di awal pagi hari, bangun tidur malam, setelah sikat gigi, kita bisa meminumkan air ditambah dengan madu sebagai riset enzim. Dalam kajian medisnya, orang yang meminumkan madu ini, maka enzim yang tidak beraturan akan disetting dengan adanya mengawali minum air madu. Nah, jadi kalau untuk kesehariannya mau ditambah dengan infus lemon boleh, tidak masalah Ibu. Jadi masih dianggap air putih kalau infus lemon. Oke, baik Tat. Ada pertanyaan lagi Tat terkait dengan boleh. vaksin ini. Oh iya. Sensitif ini. Di luar tema ini Tat, dari Ustadz Yati. Yeah. Ustadz boleh tanya lagi ya, tapi ini berkaitan dengan vaksin. Semoga berkenan menjawabnya di luar tema. Di tempat Ana saat ini para ustadz sudah didata akan mendapatkan giliran di vaksin COVID. Bagaimana pandangan Ustadz terkait vaksin tersebut? Karena beberapa teman Ana yang sudah divaksin ternyata tidak lama kemudian malah terkena COVID. Dan terkait persiapannya, apa anjuran Ustadz sebelum dan sesudah vaksin ini saya lakukan? Monggo Tat. Ya, jadi sepengetahuan saya dengan adanya vaksin yang gelombang kedua ini, AstraZeneca ya kalau nggak salah ya. Ya ini adalah memang ya berbeda dengan Sinovac. Kalau untuk vaksin yang Sinovac tidak merasakan efek setelah divaksin. Ya, tapi untuk resiko terkena lagi itu ya tetap aja bisa terkena, semacam orang terkena flu ya, maka tidak ada orang yang divaksin flu juga bebas flu, enggak kan, tetapi dia pada saat terkena lagi, misalnya terkena COVID lagi, tubuhnya tidak seberat orang yang belum pernah kena vaksin ya. Jadi karena sudah kenalan ya dia bertandang sebentar bisa, jadi tidak menjadikan sebuah jaminan setelah divaksin tidak terkena COVID lagi. Sebagaimana dengan anak-anak yang sudah di BCG, ternyata juga suatu ketika dia pernah kena cacar, tapi mungkin tidak lama, 1 hari 2 hari sudah selesai. Nah, untuk tentang adanya sebuah vaksin di sini, karena kita menganut daripada fikih darurat ya, maka ya kalau sudah didata silahkan untuk melaksanakan vaksin. Hanya saja pada saat setelah vaksin disarankan untuk memperbanyak minum air putih supaya tidak air putih hangat, mohon maaf ya, untuk mengurangi konsumsi garam, memperbanyak minum air putih hangat dan banyak mengkonsumsikan buah. Dalam 2-3 hari mungkin tidak mengkonsumsikan makan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh ya, sebagai dengan santan yang dipanaskan ya, gaji ataupun makan makanan yang banyak mengandung lemak.
ditahan dalam 2-3 hari setelah vaksin, kemudian menghindarkan makan-makanan yang difermentasi untuk bisa membuat berat sistem imun tubuh kita, sebagaimana contoh dengan terasi ataupun petis, ya, petis ataupun terasi, kemudian ikan asin, ya ini selama 2-3 hari setelah vaksin untuk dihindarkan. Ya, jadi saran saya banyak minum air putih hangat, banyak makan buah, menghindarkan makanan yang berlemak jenuh, santan yang dipanaskan atau makan berlemak yang banyak gaji, kemudian menghindarkan tentang adanya makan fermentasi petis, terasi, dan berbagai varian makanan ikan asin. Itu saja Pak Tri. Jadi kalau menurut saya kita melakukan vaksin ini sudah ada yang tanggung jawab, yaitu adalah pemerintah. Jadi ini perkara tentang masalah halal haram dan sebagainya, insya Allah tidak perlu dibahas di sini, ya. Dan kita sebagai wakil baik kalau sudah dijadwalkan silakan. Cuma memang perlu diperhatikan kalau yang punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan untuk dikomunikasikan, ya. Jadi untuk yang mempunyai frekuensi sering sakit, nah ini dikomunikasikan itu adalah orang yang wajib dilindungi, bukan wajib diberi vaksin. Kalau orang yang diberikan vaksin adalah orang yang bisa melindungi. Nah, kalau orang yang mempunyai penyakit bawaan itu adalah orang yang harusnya dilindungi, jangan diberi vaksin. Mau dia aja sudah berat membawa badannya sekarang malah ditambahkan dengan vaksin kan begitu. Jadi silakan untuk dikomunikasikan apakah dengan kondisi seperti ini saya layak divaksin atau tidak gitu. Jadi kalau sudah punya pneumonia, sudah punya gula darah yang tinggi, sering mengalami tipes, dan ini malah divaksin berat bagi tubuhnya. Jadi memang betul-betul orang sehat itu yang bisa melindungi orang-orang yang berpenyakit. Begitu Mas Ri untuk tentang masalah vaksin menurut pandangan saya. Baik, Tat. Dari Ibu Yuli menanyakan, Tat, untuk kacang-kacangan bagi penderita asam urat, apakah ada cara memasak tertentu agar tidak menjadi penyebab timbulnya asam urat? Monggo. Ya, jadi ada 2 cara misalnya Ibu untuk kondisi orang asam urat ya. Makan kacang sebenarnya tidak ada masalah bagi penderita asam urat, tetapi bisa dinetralisir dengan 2 hal, yaitu adalah meminumkan cuka apel mungkin yang sering kita dapatkan di Indonesia, cuka apel Ahesta mungkin ditambahkan dengan madu untuk diminumkan sesering mungkin, setidaknya setiap pagi. Untuk penderita asam urat ini meminumkan madu dengan cuka apel, insya Allah kadar asam uratnya akan mulai turun. Dan kalau terbiasa minum, insya Allah makan kacang pun aman. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadikan tips mengkonsumsikan kacang bagi penderita asam urat dan tetap aman, ya, setidaknya yang namanya orang sudah terkena asam urat, hanya sel tubuhnya sudah menua, maka disarankan untuk mengkonsumsikan air kelapa tua, bukan air kelapa muda. Kalau air kelapa muda ini tinggi kadar kalium, sangat cocok diminumkan untuk orang yang masih aktif melakukan aktivitas, atlet, olahraga, anak-anak yang masih sering berlari dan sebagainya, air kelapa muda. Tetapi kalau orang sudah punya diabetes, punya asam urat, darah tinggi, disarankan air kelapa tua karena dia bukan tinggi kalium tapi tinggi asam amino. Asam amino ini nanti akan membangun sel-sel tubuh yang sudah menua. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Orang-orang sudah sepuh-sepuh banyak penyakit kasih air kelapa muda. Oh, malah bukan banyak gerak, malah banyak kencing. Malah tambah habis air dalam tubuhnya ya. Tapi kalau untuk orang sudah sepuh atau orang sudah berpenyakit seperti asam urat, ini membiasakan minum air kelapa tua. Dan alhamdulillah air kelapa tua di Indonesia ini melimpah, bahkan banyak dibuang-buang. Beli mungkin 1 jerigen harganya berapa ribu ya. Beda dengan kelapa muda, masih mahal harganya. Itu Mbak Tri, jadi membiasakan minum air kelapa tua, mungkin minta di pasar banyak ya, insya Allah lebih aman untuk orang yang sudah menderita penyakit-penyakit diabetes, asam urat, ataupun darah tinggi. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu semua pertanyaan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Anton Slamet yang sudah membagikan banyak ilmu tentang kesehatan kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil
ilmu apa yang tadi disampaikan oleh Amin. Ustadz Anton terkait dengan kesehatan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan mengikuti acara dari awal hingga akhir, walaupun ada beberapa mungkin yang karena terkendala jaringan tidak bisa mengikuti sampai akhir acara ini. Dan selanjutnya sebelum ditutup Bapak Ibu semua, di sini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang belum bisa belajar baca Quran, belum bisa baca Quran, bisa menghubungi kami selaku Rubaiyat Indonesia yang membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang atau saudara atau keluarga yang belum bisa ngaji, nanti dari kami akan memberikan pelatihan baca Quran. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Ibu semua yang ingin membuka bimbel baca Quran di domisili atau di tempat tinggal Bapak Ibu semua juga bisa menghubungi kami nanti di Jabri ataupun di grup yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, kami juga membuka pelatihan guru ngaji kepada Bapak Ibu semua yang ingin menjadi guru ngaji yang dengan metode Rubaiyat yang bisa Bapak Ibu ajarkan ketika sudah mengikuti pelatihan guru ngaji Rubaiyat untuk dipraktekkan dan diajarkan di tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Ustadz Tata sebelum diakhiri acara ini. Monggo Tat. Baik, sepertinya cukup ya. Baik, Bapak Ibu semua, rangkaian acara sudah kita lalui bersama dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya webinar pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semua, kita akhiri webinar pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku penyelenggara acara webinar ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Sama-sama Ibu. Izin dah Pak Tri. Keren. Monggo, Tat. Salam.